Kamu bahagia nggak sih selama menikah? Kita udah ngotot-ngototan, maksudnya saya dituduhkan seperti ini, Iya. yang didalilkan. Buktinya apa? Anak aku udah mulai welcome, mau main. Kenapa aku videoin? Karena setiap malam momen itu yang aku akan kenang sama mereka gitu. Itulah makanya aku bilang perjuangan seorang ibu. Sampai pada akhirnya anak aku ya enjoy aja. Mereka kan nggak tahu gitu. 5 menit penolakan itu nyata, Mas Denny. Kalau sama anak kamu akan cerita apa tentang Mbak Im? Dia make upan dulu katanya, soalnya tadi habis nangis. Malu ya? Bisa ya? Sehat, Paula? Sehat. Nggak mau kelihatan nangis ya? Apa sih enggak? Malu ya? Banyak yang ditutupin ya? Enggak. Dari awal perkara. Udah setahun ya? Hari ini tahu. Hari ini setahun. Coba kita dengar dulu dari Paula. Maksudnya Paula dari awal kepengennya bagaimana? Nah, itu yang kita mau dengar. Oke, aku pastinya kepengennya awalnya baik-baik aja. Kita memang sudah tidak ada kecocokan, alam misah juga bisa baik-baik aja gitu. Cuman ya tiba-tiba seperti ini. Gitu. Naik. Dan yang kamu sayangkan? Yang aku sayangkan ini kan berefek besar ke anak-anak. Gitu. Makanya kenapa selama ini saya memilih diam, itu untuk mereda itu semua gitu. Tujuannya. Dan buat apa nanti kita perang di media, yang paling dirugikan itu pasti anak-anak satu. Dan kedua, ini semua akan jadi abu gitu. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu. Semua kalah gitu. Oke. Tapi menurut pandangan aku, tapi kenyataan berjalan ya seperti ini gitu. Kapan kamu memutuskan untuk akhirnya kamu buka suara? Kemarin. Waktu pihak hakim memutuskan membacakan hampir isi di dalam putusan, nggak hanya putusan saja, tapi gugatan dan semuanya itu gitu. Ada yang kamu sayangkan nggak di situ? Iya, karena kan makanya dari kekecewaan kami, terutama aku, makanya kita melaporkan ada dugaan pelanggaran etik. Iya, pelanggaran kode etik. Terus itu kan dari sisi hukumnya dari sisi hukumnya. Dari pandangan hukumnya. Tapi kalau dari pandangan kamu sebagai pribadi, karena kamu dari awal berusaha supaya ini jangan ke masyarakat, jangan melebar, biarlah ini jadi urusan kalian berdua. Ada nggak yang kamu sayangkan di situ? Iya, karena itu menggerakkan hati saya untuk bicara ke semua orang juga, ke media, bahwa ini saya berdiri untuk anak-anak saya, bahwa ini tidak ada perselingkuhan gitu. Karena buat aku ini akan panjang banget gitu urusannya gitu ke anak-anak. Ngedebatin ini kan? Iya gitu, makanya saya bilang bahwa saya bisa bersaksi dan bisa mempertanggungjawabkan ini di akhirat, apa yang saya ucapkan dan saya lakukan, bahwa tidak ada terjadinya perselingkuhan selama saya menikah gitu. Saya bisa pertanggungjawabkan itu gitu. Cuma kan ini menjadi rumitnya karena kan masuk ke media, kemudian terblow up dengan bukti-bukti yang keluar, terus kemudian isu-isu yang keluar. Kan dari awal sebenarnya kan harusnya kamu nggak mau ini keluar. Betul. Sekarang yang lebih kamu pikirin ke diri kamu sendiri atau ke anak-anak ini nih? Ke anak-anak sama orang tuaku. Apa yang kamu lihat gejala yang udah mulai nggak bagus? Mereka kan sekarang udah main handphone ya. Beritanya ini tuh sangat masif. Jadi aku tuh juga nggak tahu apa nanti efek kedepannya gitu. Makanya kenapa aku kemarin berpikir untuk yaudah, aku harus ngomong nih, speak up, bahwa memang tidak ada terjadi perselingkuhan gitu. Gitu. Jadi itu yang membuat aku jadi kayak yaudah nih, udah saatnya aku bicara. Jadi kayak sebenarnya sini juga aku mau bilang juga ya, kemarin kan sempat ada isu tentang CCTV yang masuk di kamar itu. Di sini aku tuh mau ngomong bahwa kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya, gitu. Karena kita tuh berteman, mereka berteman puluhan tahun, udah seperti saudara.
dan juga istrinya juga itu kenal baik sama kita juga, sama aku gitu. Dan kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah gitu. Jadi sebenarnya ini akhirnya menjadi salah paham aja gitu kalau dari perspektif kamu. Iya, karena jelas itu memang yang mengizinkan tinggal di situ adalah beliau gitu loh. Saya sebagai istri ikut aja, tapi memang saya akui di situ kan ada kabar isunya adalah bukan muhrim segala macam gini loh Mas ini. Aku ini memang sedang belajar. Saya makanya nggak tahu banget ilmu agama. Saya sedang belajar. Saya juga baru memakai hijab tahun lalu di bulan Maret setelah umroh. Nah, makanya kenapa doa aku tuh sebelum aku menikah tuh, ya Allah tolong kirimkan aku seorang pasangan yang bisa menuntun aku dunia akhirat. Karena aku merasa aku sangat kurang akan agama gitu. Nah, memang salah gitu. Makanya saya minta maaf, memang bukan muhrim betul. Saya banyak banget kekurangan di situ. Saya nggak tahu bahwa ternyata ngobrol berduaan gitu satu ruangan. Nah, tapi rumah tangga kita seperti itu. Paham nggak maksudnya? Oke. Jadi ruangan itu, kamar itu adalah kamar mainan anak-anak juga. Anak keluar masuk, Mbak juga mau bersihin apa ngambil sesuatu juga di situ. Jadi rumah itu yang tinggal 11 orang gitu. Jadi ya memang saya banyak kurangnya. Memang saya belum jadi istri sempurna. Saya secara agama memang saya salah. Tapi saat itu kita sama-sama lagi belajar juga gitu. Pasangan saya juga saat itu istilahnya tidak menggunakan rules bahwa kita bersalaman aja, bersentuhan aja kan bukan muhrim gitu. Sedangkan pasangan saya saat itu tidak mengindahkan itu juga gitu. Sebenarnya dalam rumah tangga kan, nah kodanya kan laki-laki. Nah di situ aku melihat juga, oh dia fine-fine aja dan ini adalah saudara, udah kayak saudara dan ngobrolnya sama istrinya juga gitu. Jadi buat aku kenapa kok jadi aku yang disalahin ya gitu loh. Oke. Nangkap. Iya, dan di sini saya mengakui memang dengan segala kebodohan saya dan segala kekurangan saya memang itu tidak dibenarkan. Saya tahu dan makanya kenapa saya sekarang belajar untuk lebih baik lagi, untuk belajar Islam lebih lagi karena oh ternyata seperti itu ya gitu. Oke, itu yang membuat kamu jadi posisinya jadi kurang bagus dilihatnya seperti itu gitu. Ya. Kita udah ada lawyer kamu juga nih, Mas Alfon, Mas, masuk aja Mas. Iya, dari tadi nungguin, aku mulai duluan ya. Silakan duduk sebelah sini. Minum dulu, santai dulu ya. Jadi kita lagi ngobrolin seputar putusan kemarin di pengadilan. Nah, tadi kan beliau udah cerita dikit. Cuma aku pengen dengar sedikit sih dari pandangan hukumnya dari putusan kemarin. Sepertinya kan ada keberatan dari pandangan hukumnya. Boleh disampaikan nggak sih, Mas? Jadi kan gini, mereka itu mendalilkan ya, ada beberapa hal sih sebenarnya. Nah, dalil itu sebenarnya awal-awal itu dibilang sebagai ini sih egois gitu ya, awal-awal sih sebenarnya gitu kan. Dan kemudian ada pertengkaran yang terus-menerus gitu. Nah, standar lah dalam dalil-dalil permohonan talak gitu ya. Nah, tapi kemudian ini berubah gitu ya, menjadi istri yang nusus atau istri yang durhaka gitu ya. Oke. Kenapa itu? Sebenarnya ini ada pendekatan kekerasan dalam rumah tangga sih ya. Pendekatannya itu dalam bentuk ekonomis gitu ya. Dalam pendekatan ideal, sebenarnya kan ada perempuan dan laki-laki sama. Kan gitu ya. Perempuan itu sebenarnya nggak boleh dikontrol. Kan gitu ya. Itu makanya dalam pendekatan ekonomis gitu ya, itu juga nggak boleh gitu kan. Salah satunya yang pada saat sekarang itu ya, di dalam undang-undang KDRT itu hanya dalam pendekatan itu adanya penelantaran. Sebenarnya bukan hanya itu, tetapi terkait dengan ini ya kontrol. Nah itu dibuktikan memang sebenarnya dengan beliau ini yang dibilang egois itu, pokoknya kalau bisa apa gue bilang, ayo lu kerjain A. Gitu. Patriarki kali ya. Sangat patriarkis lah ya. Oke. Nah, jadi intinya pola itu bingung sih sebenarnya dalam konteks itu ya. Ini realnya ya. Iya.
Dia bingung dia sebenarnya. Gue mesti ngapain sih sebenarnya? Gue diomelin mulu gitu kan? Iya. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Baim minta makanan A, ya lo harus ngerjain makanan A. Gitu. Ini persidangan sebenarnya gitu kan. Atau juga terkait dengan jawab-jawab dalam gugatan gitu. Nah, itulah yang sebenarnya memunculkan Baim gitu, memunculkan ada yang dibilang pihak 3 itu gitu ya. Tapi dia nggak ada tuh dalam putusan nama pihak 3 nggak ada tuh gitu. Nah, pihak 3 ini temen. Nah, temennya ini sebenarnya diminta tolong. Tolong dong gitu kan lo istilahnya apa lebih tepat? Fasilitasi untuk memediasikan. Enggak, bagaimana pola itu menjadi lebih baik seperti yang dipahami. Kan gitu ya. Penengah ya juga. Ya bisa juga penengah gitu ya. Kita namanya life coach ya. Artinya membuat pola jauh lebih baik berdasarkan pemahamannya dia. Gitu, Itu permintaan siapa? Baik, tapi dia nggak ngaku, gitu kan. Dia nggak ngaku. Tapi yang jelas adalah ketika dia numpang di situ, nah kemudian diminta sekalian, terus kalau kalian ini aja deh, lo bisa bikin pola jadi jauh lebih baik lah gitu. Bantu rumah tangganya supaya komunikasinya bagus gitu-gitu. Itu permintaan dari itu perkataan itu ya. Nah, jadi dari situ makanya yang namanya life coach itu kan ya karena dia ada di situ bisa jadi 24 jam kan gitu kan. Ya tadi udah ceritakan, jadi dia juga tinggal di situ segala macam ya. Tinggalnya untuk beberapa ini aja sih. Ya sebulan. Ya, jadi memang saya nggak tahu kenapa alasan tinggalnya apa gitu. Cuman pas tinggal itu memang kita memang berteman, nggak cuma life coach aja, kita memang berteman gitu. Memang menggunakan orang tengah untuk misalnya kita berantem, mantan saya bilang, tuh kasih tahu tuh, Po lu gini-gini ya, dah. Nanti misalnya aku berantem nangis-nangis, aku tuh gini loh bingung, karena komunikasi aku terus terang kurang baik. Gitu. Dari awal menikah atau? Iya, dari awal menikah. Lah, komunikasi kurang baik kenapa lu menikah? Itu pertanyaannya kan jadi begitu. Maaf ya, iya kan benar ya Mas. Komunikasi kurang baik kenapa lu menikah gitu? Ya kan kita kan kenal 8 bulan. Iya. Dan dalam kondisi itu juga sama-sama sibuk gitu. Jadi ya kalau aku sih positif aja ya. Kenapa kita sampai menikah kan memang itu udah jodohnya. Dan aku kan juga berdoa sholat istiqoroh saat itu. Dan memang ternyata dipermudah gitu. Dan sebelum aku menikah, aku tuh udah punya yakin bahwa namanya suami istri atau dalam keluarga itu nggak akan pernah bisa cocok. Gimana caranya toleransi. Jadi aku tuh emang jarang banget keluarga aku yang divorce gitu. Jadi aku sangat memahami sekali namanya rumah tangga pasti ketidakcocokan itu kan pasti ada. Gimana cara kita mentoleransi itu. Mutlak. Nah, alhamdulillahnya pas waktu menikah gesekan mulai. Karena kan aku juga alfa, beliau alfa. Gitu. 8 bulan nggak ada gesekan? Nggak ada. Sebelum menikah? Manis banget, iya. Begitu nikah mulai ada gesekan? Iya, karena kan baru tinggal bareng, terus baru tahu karakter masing-masing dari situ. Dan aku paham sekali gitu. Dan aku yakin, aku juga bukan manusia sempurna dan istri sempurna, enggak. Tapi aku mau belajar. Maka aku bilang, tolong bimbing aku. Dan kenapa aku bisa memilih Baim memantapkan hati mantan saya itu, karena waktu itu aku lihat dia satu agama Muslim, kedua dia pekerja keras. Jadi 2 itu yang aku pegang saat itu gitu. Yang berharap bisa dibimbing gitu loh. Dan berharap semua akan baik-baik saja gitu kan ya. Saya tahu sih nggak akan baik-baik saja, namanya rumah tangga pasti nggak akan mungkin baik-baik saja gitu, up and down gitu. Tapi maaf aku potong ya. Tapi 8 bulan komunikasi bagus. 8 bulan pacaran. Komunikasi ya layaknya baik-baik aja. Begitu pas tapi nggak deep ya. Nggak deep ya? Sayangnya nggak deep. Karena waktu itu dia sinetron apalah gitu, akunya juga masih kemana-mana kan. Aku kan saat itu masih peak di atas ya. Jadi memang jadi masih sempat ke luar negeri, kemana gitu. Jadi buat aku ya belajarnya waktu pas menikah. Pas nikah, tapi pada saat nikah komunikasi malah nggak bagus gitu. Iya, penyesuaiannya memang butuh waktu. Berat, effort. Oh iya, tapi nggak apa-apa. Siapa yang biasa memulai obrolan? Gini, jadi gini,
bedanya kalau aku nih perempuan maunya tuh kalau apa-apa langsung diomongin kan, selesai gitu. Oke. Tipe yang kayak Tipe gitu. Cuman mungkin laki-laki ada beberapa yang kayak udahlah dinantiin. Jadi akhirnya jadi bola salju. Oh, itu gitu. akhirnya menjadi bola salju. Ya, dan ya saya sih bersyukur juga sih dengan kondisi yang sekarang. Maka saya selalu bilang bahwa makasih dipertemukan dia dalam hidupku, karena dengan pernikahan aku yang seperti ini, aku jadi lebih mendekat sama Allah, ya kan. Jadi bisa langsung pakai hijab. Mungkin kalau aku nggak dalam kondisi seperti ini, mungkin aku nggak akan sadar gitu loh, bahwa kita tuh harus pakai hijab gitu. Aku takut mati. Nah itu menurut aku tuh banyak banget hal-hal positif yang aku dapetin gitu. Jadi terima kasih karena pernikahan ini aku jadi lebih mendekat ke Allah gitu loh. Dan aku selalu bilang, aku sholat 5 waktu, aku ngeliat Baim. Oh, gue nangkep deh. Soalnya tadi aku ngobrolin sama kreatifku. Iya. Aku bilang si Paula hijrah gara-gara apa ya? Oh, ternyata gara-gara masalah rumah tangga ya. Bukan. Yang kalian coba untuk perbaiki ini segala macam. Bukan. Bukan. Aku pengen pakai hijab itu dari tahun 2019. Sebelum? Waktu hamil Kiano. Oh, hamil Kiano. Iya. Di situ. Tapi di situ perdebatan batin tuh, karena memutuskan memakai hijab itu kan nggak mudah. Pekerjaan, karir dan lain sebagainya. Nah, berjalannya waktu, aku mencari jati diri nih, kayak ikut ke kajian-kajian, pengajian, dan bertanya kenapa sih harus pakai hijab. Nah, di tahun 2024, itu tiba-tiba ada perasaan, tiba-tiba banyak teman-teman seumuran tuh banyak yang mati, meninggal, yang dadakan. Di situ aku takut. Allah tuh kalau mau ngambil kita, bisa kapan aja, sedangkan aku belum berhijab nih. Nah, bulan Maret, aku pergi umroh. Aku di sana berdoa, ya Allah, tolong mantapkan aku pengen berhijab sebelum 40 tahun. Ya, aku dengar itu di itu. Iya, jadi proses pencarian saya mau berhijab itu dari tahun 2019 sampai 2024 kemarin. Tapi ditambah lagi dengan masalah-masalah dari kehidupan itu juga yang menjadi trigger ya? Iya, karena kita tidak bisa bergantung sama manusia. Yang aku berpikir bahwa aku berharap pada suamiku saat itu, ternyata suami aku nggak bisa diharapin kan sesuai dari itu. Belum mampu. Ya di Al-Quran kan juga kita tidak boleh berharap pada manusia, kita berharap pada Allah gitu kan. Dari situlah aku belajar untuk berserah gitu. Oh iya, saya di titik ini saya berusaha untuk semua saya serahin ke Allah, apapun itu aku yakin ini adalah yang terbaik gitu. Paham. Jadi sebenarnya kamu tidak mendapatkan solusi, kamu mencari Tuhan. Betul. Berharap dari Tuhan ini dapat solusi, malah akhirnya jadi kondisinya seperti sekarang ini. Dan aku pun yakin kondisi ini mungkin yang kita anggap nggak baik buat kita atau sedih buat kita, tapi ini adalah yang terbaik. Oke, kamu berpikir masih positif untuk hal itu. Iya, positif. Cuman dari hasil putusan kemarin nggak positif sama sekali ya? Enggak. Lawyernya dulu. Positif nggak kemarin? Ya, tolong. Ini dilanjutin yang tadi gitu. Karena dia ngobrol tadi, ya namanya ngobrolin apa yang suaminya gitu kan, nggak mungkin juga di sini diobrolin gitu kan, pasti denger lah gitu kan, makanya dia ngobrol di kamar, tapi itu nggak dikunci, gitu. Kebuka, dan artinya juga anak-anak bolak-balik, pembantu bolak-balik. Nah, pembantu bolak-balik itulah yang ditanya gitu kan, benar ketemu, benar, ya benar gitu kan. Tapi pertanyaannya waktu persidangan gitu kan, itu pada saat sidang itu kan lagi ngapain dia? Gitu kan, lagi ngobrol gitu kan. Dan kemudian duduknya gimana? Jauhan juga, misalnya di sini Mas Yesus di situ gitu kan, dia di sini. Dan kemudian tanya lagi gitu kan, ini ada zinanya nggak? Bukan pertanyaan ada di zinanya gitu kan. Dia waktu lo ngelihat si Paula ini nggak ada gini-gini nggak gitu kan? Iya, maksudnya yang di luar itu ya. Dan kemudian ada keringetan gitu kan, macam-macam gitu. Nggak ada, biasa aja. Oh, nggak ada itu. Nggak ada. Nah, itulah makanya kita bilang gitu kan. Jadi keputusan yang pihak ketiga itu di mana tuh? Diomongin di dalam persidangan. Kagak ada kan? Paham. Kemudian yang kedua, dibilang selingkuh. Itu selingkuh dalam hal apanya? Gitu kan? Dan kemudian dari situ juga kita tanya, lo kok ngomong itu sih ke publik sehingga orang itu memaknai berbeda
gitu kan? Itu lu tuh siapa maksudnya? Hakim? Ya, yang ngomong lah, misalnya hakim di situ atau humas gitu kan. Nah, humas. Ya, humas pengadilan gitu ya. Dan kebetulan dia juga sebagai hakim anggota dalam pemeriksaan gitu kan. Nah, pertanyaannya boleh nggak sih sebenarnya humas atau hakim anggota melakukan kayak gitu? Enggak. Dia hanya boleh ngejelasin tentang prosedur. Misalnya contohnya, lo kalau misalnya mau gugatan ke sini ya. Tapi kalau udah masuk pada pokok pertimbangan itu udah nggak boleh lagi. Pokok acara tidak nggak boleh. boleh. Nah, itulah yang dikatakan sebagai hakim yang harus berintegritas kayak gitu. Ini sidangnya tertutup atau terbuka sebenarnya? Tertutup. Nggak boleh ya. Dan hasilnya e-court harusnya. Ya, paham. Jadi sebenarnya kita mempersoalkan ada 3 sekuen ya. Satu pada sekuen persidangan gitu ya. Nah, dalam persidangan itu kan sebenarnya ada materi persidangan dan kemudian ada perilaku. Nah, yang kemarin itu kita melaporkan yang perilakunya gitu kan. Yang ini nanti akan dibanding nanti gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kemarin itu kan tahu-tahu ada juga persidangan aja. Kan gitu kan. Padahal itu udah sepakatin bahwa nanti kita ikut ya gitu ya. Sepakat itu gitu kan. Dan itu sudah menjadi agenda persidangan gitu kan. Nah, tahu-tahu kucuk nongol tuh orang. Kan gitu kan, nongol, kemudian dibilang dan nanya, dan kemudian nggak tahu apakah memang dia masuk pada saat sidang tertentu dan kemudian masuk gitu kan, dan kemudian memang udah dia daftar dan kemudian karena dalam persidangan di agama dia harus absen daftar online gitu kan. Nah, sidangnya jam berapa gitu kan. Apakah itu dilakukan nggak jelas gitu ya. Tapi faktanya itu dibuka dengan hakim yang sama, dengan panitera yang sama, dan kemudian pemohonnya ada. Data mohonnya nggak ada. Pertanyaannya ada dikasih tahu nggak ada. Nah, jadi kalau misal begitu, nah ini sebenarnya kan nggak boleh. Paham. 2 gitu kan. Ketiga, ngoceh deh tuh. Diomongin apa yang ada dalam pertimbangan gitu kan. Salah satunya itu yang paling jadi sorotan masyarakat adalah kenapa nomor HP-nya si inisial NS diganti nama cewek ya. Itu memberatkan kamu tuh posisinya. Ya, betul kan? Tapi kalau terkait ini itu sebenarnya kan dia mempertimbangkan kan. Saya sebenarnya kalau orang bilang kok baru sekarang ngomong di persidangan, aku teriak-teriak loh. Aku mendebatkan, maksudnya gini loh faktanya gitu. Kenapa aku merasa kenapa cuma didengarkan dari satu pihak aja? Kenapa diganti nomor teleponnya? Aku sudah menjelaskan karena tidak mau terjadi salah paham. Karena saya ini gimana ya? Aku jadi takut ngomong detail karena gimana ya, aku takut ngomong detail karena aku nggak mau ini ya. Tapi gitu. itu dengan tadi penjelasan tadi ketika itu sampai akhirnya harusnya nggak keluar, itu menjadi keluar. Posisi kamu sekarang sulit banget untuk menjelaskan. Karena yang aku tangkap dari kamu, biarlah semua materi acara permasalahan ini tetap di pengadilan dan selesai di situ supaya secara digital tidak meninggalkan jejak untuk anak-anak gitu kan maksudnya. Dan saya kita udah ngotot-ngototan, maksudnya saya dituduhkan seperti ini. Yang didalilkan, buktinya apa? Gitu, terbukti nggak? Nah, kita menjelaskan begini loh duduk masalahnya. Tapi nggak didengar sama sekali, malahan tiba-tiba keluar putusan seperti itu, gitu loh. Itu yang saya sayangkan. Kenapa harus kayak gitu? Ini anak-anak loh yang jadi korban, gitu loh. Dan sekarang kamu harus menjelaskan semua kan, mau nggak mau. Jadi susahnya di situ. Sekarang gini, kalau misalnya bertahan dengan semua isu yang sudah terlempar ke masyarakat, what's going to happen? Bingung nggak mau jawab seperti apa? Aku sebenarnya udah capek sih, Man. 1 tahun, capek. Sampai aku di titik kesini aja aku berdoa sama Allah, ya Allah, aku udah nggak tahu lagi cara ngebela diri kayak gimana, gitu. Udah nggak tahu. Aku nggak tahu mau ngebela diri kayak gimana. Jadi aku udah pasrahin. Ini semua terjadi pasti akan ketetapan Engkau, gitu. Cuman aku nggak tahu, Mas, beneran. Udah nggak tahu cara membela dirinya seperti apa kan? Iya, dan balik lagi, seperti yang selalu aku punya prinsip. Orang yang membenci kita akan selalu membenci kita dan akan percaya apa yang kita omongin. Gitu. Dan kalau orang yang mencintai kita, yang sayang sama kita nggak usah ngomong, mereka akan selalu ada buat kita. Itu saya setuju. Cuma kan hidup harus berlanjut.
Iya. Ini Betul kan, Mas? Ini adalah salah satu cara ikhtiar yang udah aku lakuin demi anak-anak dan kedua orang tuaku. Pertanyaannya sampai kapan? Hasilnya terserah Allah. Kemarin kamu juga mutusin diem, ujung-ujungnya akhirnya kamu ngomong. Kamu mau bertahan dengan semua polemik yang sudah terlempar narasi yang di media nih, termasuk yang barusan aku dengar lagi ada berita terbaru, kamu memilih untuk diam, ya. Masalah kamu ada sakit dan lain-lain, kamu udah tahu itu pasti kan. Kamu memilih untuk diam dan udah capek, orang pasti akan ada yang bersimpati. Tapi ini akan menjadi jejak digital. Kan dari awal kita udah ngobrolin nih, anak-anak gimana bacanya? Gimana pertanggung jawab saya? Bagaimana saya harus menjelaskan? Itu kan pasti ada di kepala kamu kan semuanya. Jadi untuk sekarang ini, biarkan begitu saja narasi itu. Kamu mau biarkan itu. Coba lawyer dulu. Ya, pertama gini ya, kalau saya sebagai lawyer kan memberikan pandangan ya, secara hukum, dan kemudian apa sebenarnya risiko-risiko dari pilihan-pilihan hukum yang akan diambil. Iya, itu dari hukum ya. Aspek hukum. Tapi dalam konteks yang lainnya kan pertanyaannya bagaimana kita meresponnya. Betul. Kan gitu. Nah, untuk meresponnya sih sebenarnya bisa dalam pendekatan diam, atau kita meresponnya secara terbuka. Betul. Gitu kan. Kalau misal ditanggapin terus, gitu ya, itu akan tidak baik pada anak-anak. Terus kita ajak. Ini kan tidak dalam artian sesaat, gitu ya. Betul. Untuk memunculkan kesadaran, apalagi ini kan yang namanya netizen itu tidak hanya berbicara tentang simpati, tetapi berbicara tentang angka-angka kan. Betul. Satu klik berarti berapa, ada macam-macam kan gitu ya. Itu akan muncul tentang hoax dan macam-macam gitu kan. Nah, ini paling berbahaya sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya salah satu pihak ya masih kita bisa memahami, oh kepentingannya ini. Iya, gitu ya. iya. Tapi kalau misalnya ini clickbait untuk kepentingan ekonomis, ini kan paling berbahaya. Iya, iya. Nah, jadi bagaimana Paul harus merespon? Nah, sebenarnya responnya itu kalau menurut saya dia terukur. Gitu ya. Terukurnya dalam artian begini. Coba cari mana hal yang sebenarnya tidak bersinggungan dengan anak nantinya gitu kan. Nah, yang tidak bersinggungan dengan anak itulah yang akan kita respon. Terutama respon secara hukum gitu kan. Nah, bahkan yang menarik gitu kan, yang baru-baru ini itu pertimbangan hukum itu muncul. Padahal yang namanya putusan gitu ya, itu hanya didapat oleh kedua belah pihak. Ya. Tidak untuk konsumsi publik. Tidak. Paham aku. Tapi memang ke depan itu akan dipublis sebagai bentuk akuntabilitas. Kan gitu kan? Parahnya itu diambil sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Paham. Kan gitu ya? Dan kemudian orang berasumsi, oh ternyata begini. Kan gitu kan? Karena informasi itu tidak utuh. Nah, itu makanya kita minta dong kepada aparat yang berwenang. Kan ini sudah jadi isu publik kan. Nah, bagaimana publik dalam artian direspons oleh negara ini merespon. Tadi kan karena kita menduga ada pelanggaran kode etik di situ, kita pergi ke Komisi Yudisial. Kan gitu kan? Karena di situ wilayahnya, gitu. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada kaitan dengan permasalahan tapi bersinggungan dengan lembaga peradilan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, gitu kan? Panjang bro, jadi kemana-mana ya? Iya, karena ini dimensi menjadi dimensi publik dan negara berhak untuk ikut ke dalamnya. Nah, konsekuensi orang yang melakukan itu ada di situ. Sampai pada wilayah-wilayah publik yang lainnya juga, gitu kan? Banyak. Gitu ya. Jadi kemana-mana. Itu pilihan-pilihan. Saya cuma bisa menyampaikan. Kan gitu kan? Saya cuma menyampaikan resiko-resiko, peluang-peluang dan seterusnya. Putusan ada di dia. Kan gitu kan? Putusan ada di dia gitu kan. Putusan ada di Paula benar. Nah, putusan. Karena begini, lawyer yang baik itu bukan menunjukkan tetapi menggali, menggali dan kemudian dia memberikan opsi. Lo mau ngapain? Kan gitu kan? Semua Kemungkinannya. Kalau lo mau ngambil pilihan ini, ayo. Gitu kan? Gue dampingin gitu kan. Nah, itulah namanya sebagai pendampingan hukum atau legal assistant gitu kan. Saya setuju. Bukan dalam artian dia nyuruh dan kemudian setelah itu nanti dia ngolah sendiri. Nah, itu deh. Paham aku. Paula, dari semua yang tadi kan kamu udah ngerti tuh pasti. Ini konsekuensinya, ini skenarionya kalau mau ke sini, ini dan lain-lain. Oke. Hati kecil Paula pengennya apa? Itu yang mungkin selama ini tidak pernah sampai ke publik. Aku pengennya baik-baik aja sih. Damai.
Damai. Iya. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa bisa tidak tahu? Nah, itu pertanyaannya. Ya, karena nggak ada komunikasi yang baik gitu. Ya, itu seperti tadi pengacara saya bilang, dengan kita diam itu kan sudah meredam. Ternyata nggak redam juga. Ya. Terus dibom, terus di ini dengan isu yang makin lama makin dahsyat, makin dahsyat, makin dahsyat. Itu aku udah di titik kayak menurut aku kemarin dengan aku berdiri di Komisi Yudisial itu, saya bilang menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada perselingkuhan. Tapi setelah itu lanjut, ada lagi berita bahwa perselingkuhan itu banyak katanya. Ada zina, bukan muhrim, dibahas lagi bukan muhrim. Itu yang sekarang kamu lihat itu di media sosial, itu sama persis yang kita alami di pengadilan. Karena tidak bisa dibuktikan secara zina, tapi dibilang saya istri durhaka karena ngobrol dengan laki-laki lawan jenis. Seperti yang tadi aku udah bilang, saat itu aku sangat, dengan segala kebodohan aku gak tahu agama. Aku gak tahu bahwa dengan berduduk sebelahan tanpa, padahal di situ banyak anak-anak dan itu sesuatu hal yang bukan muhrim dan segala macam. Aku juga masih belajar. Iya, tadi kamu jelasin di awal. Jadi buat aku adalah, aku juga bingung harus gimana gitu. Gitu. Jadi kita clear ya dari pihak Paula bahwa tidak ada perselingkuhan. Dan di pengadilan pembuktian perselingkuhan dari kalian itu tidak ada buktinya yang konkret dan jelas secara undang-undang ya. Ya, kalau dalam pendekatan hukum dan kemudian secara faktual di persidangan kemarin memang nggak ada. Nah, oleh sebab itu makanya ya memang gugatannya yang penting ini bisa sepertinya gitu ya. Bisa menyalahkan beliau aja sebenarnya. Iya, kalau aku lihat itu secara pendapat subjektif aku, posisinya sekarang, tadinya Paula di atas angin, sekarang Paula berbalik nih. Dia posisinya disikat kiri kanan. Ini yang aku lihat ya, Mam ya. Terus kemudian, NS ini kan sebenarnya yang menjadi pertanyaan siapa? Kenapa tidak dihadirkan? Dihadirkan nggak waktu di persidangan? Kita sudah menghubungi. Kamu menghubungi NS, meminta supaya beliau bisa hadir. Awalnya menyetujui. Awalnya dia menyetujui. Bersama istrinya ya. Kita berhubungan baik sampai sekarang masih berhubungan baik kok gitu. Terus? Cuman ada satu dan lain hal yang nggak tahu kenapa tiba-tiba tidak terjadi, tidak bisa gitu. Itu hak dia. Hak dia dan istilahnya saya udah berusaha ya, balik lagi hasilnya terserah Tuhan gitu, terserah Allah. Jadi yang penting ikhtiar itu udah aku lakuin sampai detik terakhir. Berarti dari pihak kalian coba untuk menghadirkan si pihak NS bahkan sama istrinya supaya clear semua masalah. Ya, karena kan sebelum itu kita udah nanya sih sebenarnya. Iya. Terkait dengan yang di kamar tadi itu gitu. Benar nggak sih gitu kan? Iya benar. Dan kemudian ngapain sih di situ gitu kan? Kita ngobrol bagaimana pola menjadi lebih baik gitu kan. Berdua tuh aja tuh enggak. Bertiga sama istri. Itu kan? Ada rekaman CCTV yang ditampilkan di pengadilan. Itu beda lagi. Ini cuma berdasarkan saksi saja. Iya. CCTV yang dari luar aja. Ini kan yang masuk ke kamar. Masuk ke dalam tapi di dalam kamar tidak ada CCTV-nya. Nah, itu orang-orang kayak mbak-mbak, anak-anak aku itu semuanya mondar-mandir di dalam ruangan yang tidak ada CCTV itu. Yang kemudian juga memberikan keterangan dong di pengadilan bahwa mereka hanya berbicara, ngobrol dan lain-lain gitu kan. Itu kan nggak ada kan faktanya terjadi hubungan seksual atau apa gitu kan. Nah, ini memang sebenarnya membutuhkan keterangan yang secara langsung menyatakan itu memang terjadi. Iya, maksudnya secara gitu kan? Mata nih saya melihat nih kan gitu. Kan enggak. Jadi kan ini cuma sekedar melihat gitu kan. Dia ada di situ. Kalau misal di situ dan kemudian di situ ada saksi yang lainnya gitu kan, misalnya istrinya tadi gitu yang mengatakan bahwa ya kita kan ngobrol gitu kan terkait bagaimana pola itu, ya itu kan nggak membuktikan bahwa nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Itu pertama, gitu kan. Kemudian yang kedua itu juga ada temennya juga bilang kadang-kadang sama saya juga kok gitu kan, ada salah seorang saksi juga gitu kan bilang gitu. Nah artinya di situ sebenarnya nggak ada apa-apa. Iya. Itu tidak bisa menyatakan bahwa ada perselingkuhan dengan dasar itu kan. Cuma kalau dari dasar rekaman itu kan ada panjang yang dibocorin itu tuh. Kamu ada ngaku kalau kamu salah. Itu orang jadi pertanyaan besar di situ tuh salah kenapa? Itu rekaman bulan April. Setelah aku digugat cerai tanggal 21 April.
Oke. Itu sekitar tanggal 25 atau 26, saya nggak tahu deh itu. Setelah gugatan ya? Iya, nah bukan gugatan, setelah ditalak. Oh, ditalak, secara belum masuk Islam, gugatan? Belum. Okay. Gugatan tuh Oktober. Oke, setelah kamu ditalak. Talak. Di situ saya sebagai istri cuman begging. Di situ ya aku minta maaf ya. Biar cepet aja, maksudnya aku minta maaf ya. Aku bukan istri yang sempurna. Aku salah. Kalau aku punya salah, aku minta maaf. Aku memang orang yang gak sempurna, tapi aku mau belajar. Cuman itu aja. Karena aku masih mau mempertahankan rumah tangga itu. Gitu. Oke. Jadi saya tidak satu pun rekaman itu yang menyatakan bahwa saya minta maaf ya kalau saya selingkuh. Gak ada. Ya aku cuma bilang, aku minta maaf. Aku bukan istri yang sempurna. Aku gak mau cerai sama kamu. Aku mau mempertahankan rumah tangga ini. Aku mempertahankan sampai bulan September, aku masih begging. Aku tidak mau diceraikan. Karena aku masih sayang, dan aku masih mikirin anak-anak. Tapi di titik aku mau berangkat umroh yang kedua, aku bilang, ya Allah, aku menyerah. Kalau memang ini yang terbaik, aku let go. Oh, di situ. Di situ aku kayak di titik bulan September itu aku tidak pernah lagi begging. Apapun hasilnya, kalau memang ini yang terbaik di Ka'bah, perpisahan ini yang terbaik, aku berserah. Aku surrender. Aku percaya bahwa ini keputusan yang terbaik dari Engkau. Udah, gitu aja. Aku punya pertanyaan agak dalam. Kamu bahagia nggak sih selama menikah? Bahagia sih relatif. Pasti ada bahagianya kan? Pasti. Ya? Kalau nggak mungkin punya 2 anak dong. Itu aku nggak bisa jadikan sebuah kepastian karena saya pernah mendengar banyak sekali kehidupan orang ya. Ada yang tidak bahagia tetap punya anak kok. Oh gitu. Saya sudah pengalaman masalah begituan masih ya. Mas jago dihukum, saya di situ jago saya. Oke. Cuman tingkat bahagianya di atas 50% atau tidak? Tingkat bahagianya di atas 50% atau tidak? Ya. Kamu sendiri. Aku secara subjektif ya. Ini kan subjektif, perasaan. Bukan pembenaran ya. Nah itu. Bingung. Kenapa? Karena di saat aku merasa aku tidak bahagia dengan hidup aku, pasti ada up and down-nya ya. Pasti, hidup pasti gitu. Di situ aku berpikir bahwa, maulah, balik lagi di aku, harusnya bersyukur. Jadi aku balikin lagi. Jadi nggak boleh. Semua orang tidak ada kehidupan yang perfect. Aku paham itu. Jadi dengan cara apa aku menyikapi itu semua? Dengan cara aku mendekatkan diri dengan aku pengajian. Supaya apa? Supaya fokus aku nggak apa yang aku tidak punya. Mungkin berharap aku pengennya diperhatiin, ditelepon terus gitu kan. Misalnya contoh. Tapi kalau aku fokus ke situ terus, ya aku akan merasa kurang terus gitu. Makanya gimana caranya saat aku menikah, mencukupkan dirimu. Iya, mencukupkan diri aku. Aku berusaha semaksimal mungkin apa yang dia mau aku lakukan. Gitu. Itu aja. Perkara beliau menerima atau puas dan tidak puas, itu udah bukan ranah aku. Karena di situ aku tidak mau ada penyesalan. Saat aku let go ini semua, aku tidak menyesal. Kenapa? Karena aku sudah di titik yang paling maksimal bahwa kasarannya nih, aku sampai dimaki-maki di depan orang aja, aku sampai bilang, iya sayang, maaf ya. Aku udah di titik itu, aku udah cukup buat diri aku sendiri. Maaf ya sayang. Kadang-kadang yang susah adalah ketika kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita meminta maaf. Itu sih. Dan aku sudah di titik itu, gitu. Maaf ya sayang. Cewek itu jarang mau minta maaf loh. Iya. Karena saya mau gitu mempertahankan rumah tangga ini. Karena aku tidak ada background perpisahan. Jadi aku tidak mau keluarga aku berpisah gitu. Keluarga aku cerai. Utuh. Gitu. Saya maunya utuh. Gitu. Tapi kondisi anak sama kamu sekarang bagaimana? Aman, mereka happy. Kemarin kok aku sempat lihat tuh framing dan narasi-narasi. Yang satu mengeluarkan video ini, yang sebelah sini mengeluarkan video. Entah siapa yang mengeluarkan ya. Saya capek juga melihat spekulasi itu. Tapi kan framing itu terkesan anak lebih sayang ibu, satu anak lebih sayang bapak, gitu. Iya. Jadi 8 bulan aku nggak bisa tidur sama anak. Nah, ini aku juga mau ini nih ya, karena beritanya tuh bahwa
tidak diizinkan bertemu, enggak, salah, bukan. Berita tuh katanya lebaran kamu cuma dapat waktu 2 jam aja sama anak. Iya, Itu jadi benar? benar. Jadi gini, anak aku gini, selama aku menikah, aku mendedikasikan hidup aku buat keluarga. Kalau saya bekerja pun, saya mensupport suami saya saat itu. Sangat mensupport. Saya dibutuhkan untuk YouTube, program semua saya ikutin. Tapi fokus saya pada anak dan suami dan anak gitu. Nah, begitu saya, anak itu tuh udah hands on banget aku sama mereka. Nah, tiba-tiba perceraian ini terjadi. Yang biasanya hampir 24 jam sama aku, anak-anak. Begitu aku umroh, September itu saya titipkan ke beliau. Anak itu langsung berubah setelah pulang itu. Anak nggak mau. Kak, yuk gantiannya tidur sama mama ya di rumah. Padahal kan biasanya begitu tuh, ganti-gantian, Ya, co-parenting gitu. Nggak mau, nanti ya mah, nggak mau. Itu berlanjut sampai 8 bulan. Bingung kamu. Iya, aku cuma bilang, kok berubah ya gitu loh. Ada apa ya? Ada apa ya? Iya, paham. Dan aku nggak bisa nanya ke anak aku, karena aku nggak mau bikin beban gitu loh. Aku tanya sama papa, ada loh. Jadi aku bertanya malahan merasa tersudutkan, bingung kan. Nah terus aku harus tanya sama siapa? Ya udah, kalau aku mau ikutin ego aku bisa rebut anak aku dari kapan, bulan keberapa. Tapi aku nggak melakukan itu. For the sake of mental anak-anak. Selalu ngomong sama Mas Afwan, gimana ya Mas Afwan? Kamu tahu nggak? Tiap hari aku nangis. Kangen. Jadi kalau ke sekolah, tapi aku tiap hari ke sini, aku ke sekolah entah 5-10 menit aku selalu muncul. Kiano, mama bawa Kiano, mama bawa dokter. Kiano, mama bawa. Itu aku usaha terus. Sampai aku bilang sama gurunya, apalah artinya 5 menit sama yang 23 jam 55 menit nggak sama aku. Terus kata gurunya, justru yang 5 menit itu mereka akan terkenang. Aku lakuin terus dengan sabar. Sampai akhirnya anak aku udah mulai welcome. Mau main. Kenapa aku videoin? Karena setiap malam momen itu yang aku akan kenang sama mereka gitu. Itulah makanya aku bilang perjuangan seorang ibu. Gitu. Sampai pada akhirnya anak aku ya enjoy aja. Mereka kan nggak tahu gitu. 5 menit penolakan itu nyata Mas Denny. Iya. Rasanya terpukul. Cuman aku nggak boleh blaming anak aku. Dari aku, kenapa ya anak aku cuma, ya udah, kalau Kiano nggak mau, belum mau sama mama, nggak apa-apa sayang. Mama cuma mau bawa mie, mau bawa coklat, mau bawa 1 buah. Ya itu aja yang bisa aku lakuin gitu. Iya, ya dengan seikhlasnya hatimu aja. Jadi kalau yang aku rangkum adalah semua usaha dari kamu adalah berusaha untuk semua jangan sampai impact-nya kena ke anak-anak. Maupun ada tendensi ke hukum, maupun ada tendensi ke publik, tapi sayangnya gayung tidak bersambut kan. Apapun hasilnya, mama akan selalu ada buat kamu. Jadi, udah, 5-10 menit aku ada di sekolah. Yang terbaik yang bisa kamu kasih, yang kamu punya hanya itu aja untuk sekarang ini. Tapi di dalam gugatan di pengadilan, kamu kepengen sebenarnya anak ini hak asuhnya jatuh di mana? Aku hak asuh itu lebih ke co-parenting aja sih. Co-parenting. Saya tidak bukan menyangkal, saya tidak apa ya bahasanya? Ya, pada saya setuju dengan co-parenting. Cuman kalau untuk hak asuh, ya saya kembalikan lagi, saya minta keadilan. Hak asuh ini harusnya jatuh ke tangan siapa? Itu aja. Oke. Dengan bukti-bukti yang sudah kita berikan juga dan segala macam. Nah, yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan gitu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang sedih, tapi saya tidak menolak sistem pola pengasuhannya, tidak. Karena saya yakin anak ini butuh kedua orang tuanya. Saya selalu bilang sama Kenzo, mama sama papa tuh selalu ada dan sayang buat kalian. Itu, aku selalu ngomong gitu. Putusan pengadilan kemarin untuk hak asuh udah keluar juga belum? Udah. Hak asuhnya jatuh ke siapa? Joint custody. Tapi Paula mau? Kendali ada di Paula? Enggak, aku cuman bilang
secara pola asuh, co-parenting saya setuju. Ya, itu setuju. Setuju. John Custody. Yang itu ya saya pikirkan dulu, nggak tahu gimana. Masih dipikirin. Oke. Sekarang narasi yang datang ini luar biasa banyak dan saya yakin kamu tidak akan bisa menjawab dan mau menjawab semua itu. Apalagi yang baru saya lihat lagi, kamu udah baca kan mengenai sakitmu segala macam. Itu pasti kamu nggak mau klarifikasi kan, karena tidak panjang banget gitu. Sekarang kita bicara yang ini aja lah. Isu mengenai KDRT. Sebenarnya KDRT dalam rumah tangga kan orang tuh selalu berpikir fisik aja, ya kan? KDRT tuh banyak, bisa mentally abuse. Kamu merasa ada mental abuse? Of course. Dalam bentuk verbal? Verbal. Oke, kata-kata ya? Kata-kata. Oke. Terus financial abuse. Nanti ada yang lebih dari itu, cuman aku nggak mau buka aja di sini. Oh, berarti ada yang lebih parah lagi. Pasti. Cuma kamu tidak mau sampaikan. Saya tidak mau memperkeruh keadaan. Oke. Tapi biarlah itu jadi rahasia antara aku dan dia aja yang tahu apa yang terjadi. Iya, harusnya kan begitu dari awal. Memang saya melakukan hal itu. Iya. Sampai detik ini pun saya nggak berkoar-koar mengatakan apapun tentang beliau. Betul. Gitu. Cuma kan mau nggak mau kamu harus memperbaiki apa yang sudah terjadi di luar. Mau nggak mau. Kalau enggak kamu bisa mati sendiri. Betul. Memperbaiki bukan berarti kita kejahatan dibalas dengan jangan bilang kejahatan. Air tuba dibalas dengan air tuba. Kita balas aja air susu. Oh, istilahnya begitu. Sampai kapan? Nah, itu pertanyaannya. Ya, kita kan kalau kebaikan nggak ada sampai kapan ya, semampu kita aja kita lakuin terus. Semampu kamu. Tapi harapannya sampai ada perdamaian di antara kalian berdua dong pasti. Pasti. Karena kan ini menyangkut anak, gitu kan. Tapi masih sayang nggak sih sama Baim? Kita udah... Pertanyaan gue ajaib ya. Sekarang gue penasaran loh kadang-kadang, soalnya gue juga berpikir kalau bisa amit-amit ya, kalau one day gue realistis, kalau gue berpisah sama istri gue atau gue lihat orang lain berpisah, itu sebenarnya mereka masih sayang atau enggak sih sebenarnya? Aku nggak tahu sih ya, cuman atau yang tertutup. pasti yang pasti sekarang yang sedang aku lagi di tahap menyembuhkan hati aku sendiri sih. Pertama, aku melepaskan dengan apapun yang terjadi ini, semua beban dan juga semua masalah saya lepasin. Kedua, memaafkan. Di titik memaafkan ini aku berat loh. Aku lagi belajar untuk memaafkan dan ini sudah pelan-pelan aku lakuin. Kenapa? Sebenarnya kalau dulu aku berpikir, kenapa ya aku harus maafin gitu. Nah, memaafin ini bukan urusannya orang lain ini. Mereka ini, dia ini tidak akan lepas dari dosa atau kesalahan yang mereka lakukan. Tapi memaafkan ini tuh lebih ke diri aku dan juga keadaan. Supaya apa? Supaya aku lebih bahagia dan lebih mendapatkan energi-energi yang positif. Karena kebencian dan kemarahan itu dragging so much energy. Dan itu nggak baik. Dan aku belajar di situ kayak, oh ya, aku membaca sesuatu itu langsung aku bilang, oh iya ya, aku berusaha untuk mempraktekkan. Jadi apapun sekarang yang ada, aku berusaha untuk memaafkan gitu. Dan yang ketiga sebenarnya yang aku lakukan adalah sekarang aku lagi proses penyembuhan. Menyembuhkan luka-luka gitu. Dengan cara mungkin dengan cara nggak blaming ya. Kadang-kadang kita memblaming suatu keadaan, memblaming seseorang. Nah itu kan sebenarnya nggak baik. Nah itu aku pelan-pelan untuk bahwa ini semua terjadi karena ketetapan Allah gitu. Jadi, menerima. Jadi you tidak mau blaming Baim tentang apa yang sudah terjadi ini semua. Iya. Nanti kamu kalau sama anak kamu akan cerita apa tentang Baim? Nggak ada. Aku selalu bilang bahwa detik ini, Keanu, Kenzo, mama, papa selalu ada dan sayang buat kalian. Itu aja. Kalau Keanu, Kenzo mendengar berita apapun di luar sana, jangan dipercaya. Yang harus Keanu, Kenzo percaya adalah mama. Mama akan selalu ada dan sayang mau kalian, gitu. Tapi yang pasti, aku yakin semua ini dengan kita berbuat baik, aku yakin itu akan berubah sih. Gitu. Semoga ya. Berarti yang di story-story kamu tentang NPD itu bukan buat Baim ya? ilmu. Ya? Itu ilmu. Ilmu ya kan, aku kan selalu bilang ilmu of the day. Kenapa? Karena NPD itu kan nggak bisa dijudge dengan kita begini gitu kan. Memang itu kan ada ilmunya yang memang harus tes secara NPD gitu. Saya paham itu. Ini hanya sharing, mungkin mirip ya atau apa kan kondisinya saya nggak tahu. Cuman saya tidak pernah ngejudge atau mengeluarkan mulut bahwa
beliau seorang NPD itu tidak pernah Iya. gitu. Kan bisa untuk diri sendiri atau bisa untuk orang lain yang Atau mungkin nontonnya. share aja, karena kita itu kan adalah manusia yang harus fakir ilmu. Iya. Ilmu apapun, nggak cuma NPD loh yang aku share. Iya. Ilmu agama juga loh, mungkin nggak lihat ya. Bisa sebenarnya. Maksud aku dari inti semua cerita ini kan yang aku lihat, Mas juga pasti bisa melihat dari sisi yang lebih luas lagi selain sebagai kuasa hukum. Kita melihat dua anak manusia yang sedang bermasalah dengan berdinamika dengan keadaan yang kita sendiri pasti sebenarnya wisely kita tahu yang terbaik itu apa, tapi yang menjalani itu kan akan bilang tidak semudah itu gitu loh. Dan ketika kamu jalani pun tidak akan semudah itu. Betul. Ini aku mau nanya, orang tua kamu gimana pendapat dia terhadap hal ini? Setahu aku Baim cukup baik terhadap orang tua kamu katanya. Kalau aku sedih. Sedih? Tidak membela kiri kanan? Posisinya? Posisinya pasrah. Pasrah. Pokoknya dia mendukung, dia selalu support aku. Pokoknya udah berdoa aja, berdoa, sholat, udah kayak gitu aja. Tapi aku yakin mereka sangat sedih. Karena ini benar-benar sudah efek ke semua. Nggak cuma ke orang tua aku, tapi ke keluarga besar aku. Iya. Dan begitu pula Baim pasti kan. Nggak mungkin kita pungkiri. Tapi orang tua kamu ke Baim sendiri masih ada pemikiran positif? Atau mereka jadi tidak suka sama Baim? Nggak ada komen sih. Oh, nggak ada komen. Jadi memang kalau keluarga aku tuh mereka lebih suportif. Apapun yang buat aku bahagia, keputusan aku apapun itu mereka support. Mereka nggak pernah ikut-ikut dalam mengambil keputusan atau mengkompori atau mensupport yang seperti apa, nggak pernah. Nggak mau ikut campur. Nggak mau ikut campur. Semua adik-adik aku, mami papi aku, semua seperti itu. Biarkan keputusan ada di tangan kalian saja gitu. Makanya kalau mungkin orang melihat bahwa aku selalu tampil sendiri ya karena buat aku nggak mau melibatkan mereka terlalu jauh. Gitu. Iya. Tapi pasti di hati kamu, seorang Paula kepengennya ada waktu, anggaplah saya Baim ya, anggaplah saya Baim gitu. Pengen ngomong apa gitu sama saya gitu. Yuk, apa gitu. Saya Baim nih ceritanya, saya Baim. Masih aku sayang nih senyumnya nih. Aku sampai lupa cara bujuknya gimana Gimana sih kalau bujuk Baim kalau lagi bete? Enggak sih, sebenarnya di titik proses itu pun juga aku selalu bilang, aku selalu bilang, yuk udah kita baik-baik aja. Aku udah bilang, ini bukan soal nama baik aku. Bener, aku udah nggak peduli nama baik aku atau maksudnya diri aku. Ini aku nggak mikirin diri aku. Tolong kita pikirin anak. Itu dari awal tuh berapa bulan tuh saya selalu bilang gitu. Cuman ya apa ya? Mungkin orang punya pemikiran sendiri ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengkontrol pikiran orang. Jadi aku juga nggak tahu apa yang di pikiran pihak sana gitu. Jadi buat aku pun sekarang aku merasa belum bisa menemukan cara untuk untuk berkomunikasi dengan tepat. Sekarang gini, mungkin saya harapannya adalah mungkin nantinya dengan berjalannya waktu, beliau pun juga sudah tenang, sudah tidak ada kemarahan gitu. Mungkin akan bisa gitu. Karena kalau untuk saat ini gitu, akan sulit. Kenapa? Karena saya melihat beliau masih ada rasa apa ya? Mungkin kemarahan itu masih ada gitu. Jadi agak sulit dikomunikasikan gitu loh. Mungkin bukan beliau ya, atau mungkin orang-orang di sekitarnya. Bisa. Gitu. Ya. Bisa. Jadi api itu nggak akan pernah padam gitu loh. Makanya kenapa saya diem itu supaya yuk padam yuk. Habis itu kita yuk move on yuk. Kita ngomongin anak nih, yuk gitu loh. Bahkan sampai nanti Kiano besok tahun depan udah sekolah SD. Mau gimana pun kita nggak akan pernah putus hubungan gitu loh. Betul. Itu gitu loh. Jadi aku sekarang lagi menunggu yuk move on yuk gitu, padam gitu. Di sini Baim. Move on yuk. Dan tapi aku juga yakin sih man, kebenaran itu akan menemukan jalannya soon or later. Betul. Iya. Tapi kan kebenaran itu kalau tidak menghasilkan perdamaian, pertanyaannya untuk apa? Iya. Itu kan. Ada lagi yang mau disampaikan?
Ada lagi pertanyaan? Keno, oh ya Keno. Pokoknya mama sama papa selalu ada dan selalu sayang sama mereka. Semua buat Keno. Itu aja yang selalu aku utarakan. Aku selalu omongin ke mereka setiap saat. Ya. Dan bahkan ya udah. Aku yakin mereka paham kok kondisinya. Dan insya Allah aku selalu dengan pertolongan Allah mereka akan baik-baik aja. Amin. Amin. Mereka akan